Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gaya Pertama. Di kesempatan kali ini aku bakalan nge-share ke teman-teman semua apa aja alat recording yang digunakan para YouTuber pemula tentunya untuk home recording. Jadi ada beberapa alat rekaman untuk cover-cover lagu buat teman-teman yang hobi nyanyi, karaokean atau live musik. Nah, di sini aku bakalan jelasin alat-alat yang dipakai dan berapa harganya juga bakalan aku kasih tahu ke teman-teman semua buat yang low budget atau yang nggak punya dana yang dananya terbatas. Jadi ada beberapa alat rekaman yang aku gunakan seperti yang aku pakai ini salah satunya, yaitu ini adalah mic AKG D5 yang KW. Nah, ini adalah mic yang sering aku gunakan untuk cover lagu. Di beberapa channelku udah ada cover lagu, cuman belum memakai mic ini. Cuman buat karaokean biasa. Nah, buat teman-teman yang mau tahu channel aku sebelumnya namanya Yoga YV. Di situ banyak banget tutorial gitar mengenai bagaimana cara bermain gitar, tentang fingerstyle juga ada. Jadi teman-teman yang hobi main gitar bisa cek channelku yang satunya. Dan alhamdulillah itu udah sekitar 56.000 subscriber. Teman-teman bisa langsung mampir ke channelku. Dan di sini langsung aja kita bahas, tapi jangan lupa buat like and subscribe video ini agar terus bermanfaat dan berkembang tentunya, biar aku semangat buat konten tentang seputar recording dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas mulai dari mic yang aku gunakan ini. Jadi buat teman-teman yang ingin home recording, teman-teman harus menyiapkan mic. Buat ini juga udah bisa buat vokal, bisa juga buat MC, dan teman-teman juga bisa yang namanya membawa pembicaraan menggunakan mic ini. Jadi ini adalah suara dan ini aku colokin ke sound card. Nah, yang pertama teman-teman harus memiliki mic. Mic ini harganya terjangkau dan ini juga noise-nya dikit banget. Ini udah termasuk jernih banget menurut aku karena low budget banget. Dan di toko elektronik ada yang lebih murah. Ini tapi aku belinya yang set dengan kotaknya dan dengan bungkusnya. Mic ini yaitu mic AKG D5. Teman-teman bisa lihat gambar di sini. Ini adalah mic AKG D5 KW. Nah, di sini udah dapet yang namanya colokan untuk ke sound cardnya. Jadi kabel ini udah dapet juga, jadi lengkap, tinggal langsung pakai. Ini seharga 150 ribuan kalau nggak salah, sekitar segitu. Tapi buat teman-teman, mic ini ada juga yang lebih murah di toko elektronik, ada yang 50 ribu juga ada. Teman-teman bisa cari-cari di toko elektronik atau lebih tepatnya di online store yang harganya dijamin murah. Nah, yang langkah pertama kita udah bahas ini mic. Jadi aku menghabiskan uang untuk mic ini seharga 150 ribu. Jadi kalau kata-kata mutiaranya seperti ini, kita memakai alat yang murah dan menghasilkan alat yang mahal. Jadi kita pakai dulu nih alat yang murah untuk menghasilkan uang dan membelinya alat mahal itu, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini yang pertama mic. Lalu di sini aku menyiapkan stand. Ini standnya seperti ini, bisa berdiri juga seperti ini. Ini adalah stand berdiri ya teman-teman untuk live musik teman-teman. Nah, ini aku dapatkan stand mic ini seharga 150 juga ya, kalau nggak salah 160 ribu, cuman beda sedikit. Jadi stand ini banyak banget fungsinya teman-teman. Yang pertama bisa mic, lalu bisa untuk tripod HP juga. Jadi buat teman-teman yang mau ngeliat lirik bisa ditancapin di sini. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, ini segala fungsi menurut aku worth it banget buat yang standnya ini karena bagus banget. Nah, itu dia. Jadi totalnya ada 300 ribu. Tetapi kalau teman-teman ada juga yang sepaket mic condenser. Tapi di sini kalau mau live musik lebih enaknya pakai dynamic karena suaranya yang dari luar itu nggak bakal keambil di sini sedikit. Beda dengan condenser. Kalau condenser itu sensitif banget. Kalau buat live musik lebih enaknya pakai yang dynamic. Nah, itu dia. Yang kedua ada stand mic. Teman-teman juga bisa beli yang lebih murah tapi berbeda. Lebih enaknya yang stand berdiri gini untuk live musik. Nah, itu 300 ribu udah dapat mic dan standnya. Dan yang ketiga yang kita bahas,
Nah teman-teman, untuk yang low budget ini aku lagi dicolokin ke soundcard V8. Jadi di sini aku memakai soundcard V8. Nah ini suara yang dihasilin dari soundcard V8 ya. Jadi efeknya udah aku pakai semua, suaranya ngebass seperti ini, dan echo-nya kerasa, treble juga kerasa, bassnya kerasa juga. Jadi ini adalah suara yang dihasilin dari soundcard V8. Ini yang V8 Plus, harganya juga terjangkau. Ini 175.000. Tadinya mau beli yang soundcard V biasa, cuman tanggung lebih baik yang Plus. Murah 175.000. Ya, jadi teman-teman bisa menabungnya. Jadi harganya masih ratusan ribu semua teman-teman. Ini nggak nyampe jutaan. Jadi terjangkau banget. Ini bisa untuk mobile, yaitu untuk handphone, dan untuk komputer live soundcard. Nah di sini yang teman-teman dengar langsung dari kamera HP. Jadi ini aku colokin ke kamera HP, aku colokin langsung live, dan ini nggak pakai diedit-edit lagi kayak gabungi antara audio dan video. Ini udah menyatu langsung dan udah terrecord di kamera tersebut. Nah di sini ada pengaturannya ya, untuk mic, echo, treble, bass, record, music, dan monitor. Dan banyak banget efeknya. Ini worth it banget buat para pemula yang ingin home recording. Dan setelah kita bahas yang ketiga ini, jadi kalau kita totalin 150 tambah 160 ditambah 170-an ya, teman-teman bisa totalin sendiri. Nah di sini aku udah jelasin sebelumnya bagaimana cara memakai soundcard ini ya, reviewnya udah ada, bisa cek di video sebelumnya. Dan ini juga V8 Plus ini worth it banget buat untuk para pemula. Ini udah berbahan metal juga, jadi bahannya kokoh banget. Worth it banget lah buat para YouTuber pemula. Nggak usah pakai yang mahal-mahal dulu, kita pakai yang murah untuk menghasilkan barang yang mahal. Nah setelah kita bahas untuk V8 Plus ini, yang tadi pertama ada mic, yang kedua ada stand, yang ketiga ada V8, dan yang selanjutnya untuk teman-teman yang ingin live musik menggunakan gitar atau kahon ya. Nah teman-teman bisa membeli ini atau membuat sendiri, tutorialnya banyak di YouTube. Ini adalah untuk converter instrumen. Nah di soundcard V8 ini jika teman-teman lihat, ini cuma ada dynamicnya satu, jadi nggak bisa dicolokin gitar jika kita memakai mic yang ini bahannya dynamic, yang mereknya dynamic. Tapi kalau yang kondenser bisa dicolokin kondenser, dan di sini buat gitar, tetapi nggak maksimal, ntar suaranya bakalan timpang tindih. Jadi kita membutuhkan yang namanya converter, dan setiap pembelian dari soundcard V8 Plus ini mendapatkan 3 kabel ya. Ini ada yang buat instrumen juga udah dapet. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, ini murah, aku beli sekitar 30.000 udah dapet ini. Tapi buat sendiri juga bisa, kadang nggak nyampe. Tutorialnya juga banyak, cara membuat converter untuk V8. Nah jadi itu alat yang utama yang aku gunakan untuk home recording. Dan untuk memonitoring suara yang kita hasilkan pas kita di record ini, merecord dari V8 ini, teman-teman butuh yang namanya speaker aktif ataupun handset. Aku lebih merekomendasikan menggunakan handset, karena handset ini suaranya natural, langsung kita bisa mendengarnya. Jadi aku lebih worth it banget menggunakan handset. Dan yang aku pakai ini handset nih, jadi ini handset HP biasa, masih bisa, ini aja cuman bisa sebelah tapi masih bisa dipakai. Jadi buat teman-teman jangan mengandalkan yang barang-barang mewah dulu ya, kalau nggak bisa menghasilkan. Lebih baik barang murah menghasilkan barang mewah. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah alat-alat home recording yang bisa teman-teman dapatkan di online store. Kalau di total nggak nyampe 500.000 ya, malah genep-genepnya 500.000. Itu udah bisa teman-teman dapatkan. Dan tentunya yang terakhir, teman-teman bisa memiliki gitar yang sudah akustik elektrik untuk dicolokkan ke converter tersebut. Ini alhamdulillah gitarnya
udah gitar yang enakan buat ini. Cuman kalau teman-teman nggak punya dana untuk membeli gitar, bisa beli gitar yang gitar-gitar replika atau custom. Jadi jangan terpaku dengan barang-barang yang mahal dulu ya. Kata-kata bijaknya tadi teman-teman ingetin. Nah, karena kita di sini untuk live musik ya teman-teman harus butuh yang namanya gitar. Teman-teman modalin yang gitar-gitar custom atau KW atau replika yang sudah elektrik. Nah, elektrik juga kalau teman-teman punya yang akustik bisa di upgrade itu. Aku juga sebenarnya bisa yang namanya memasang preamp atau equalizer atau elektrik ke gitar. Kalau berminat, kalau teman-teman pengen tahu caranya, nanti bakalan aku buatin. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Yang terakhir adalah gitar ini untuk live musik. Cuman buat teman-teman yang nggak punya gitar bisa pakai instrumen di YouTube, karena Soundcard V8 ini udah bisa bergabung dengan YouTube ya, udah bisa bergabung dengan instrumennya langsung di record secara bersamaan. Cuman ada kekurangan dari Soundcard V8 ini, yaitu dia cuman bisa live, nggak bisa dipisah antara instrumen dan vokal. Jadi outputnya cuma satu teman-teman. Buat teman-teman itu aja yang kekurangan kalau menurut aku. Buat yang low budget, semoga pada kesempatan kali ini bermanfaat. Nanti di lain kesempatan aku bakalan tes sound dari mic ini dan aku colokin ke gitar untuk live-nya. Jadi jangan lupa buat subscribe channel ini biar terus berkembang dan bermanfaat buat teman-teman semua. Aku Yoga Pratama di sini. See you next time and happy enjoy.